Sahabat yang baik, jumpa lagi kita di tayangan Cari Angin. Naskah yang terbit di koran Tempo akhir pekan yang dibuatkan versi videonya. Kali ini terbitan 21 November 2020 berjudul Jering. Kisah seorang pemusik asal Bali yang dihukum karena menyebut Ikatan Dokter Indonesia sebagai kacung WHO. Apakah kata kacung lebih jorok dari kata, mohon maaf sebelumnya, lonte? Atau lebih serem dari kata penggal kepala? Itu tidak saya tulis di dalam naskah. Saya tidak suka berbicara yang keras-keras, apalagi berbahasa yang jorok. Karena itu teks asli saya tayangkan di layar ini. Kalau beda-beda sedikit dengan apa yang saya baca, itu hal yang biasa. Oke, saya mulai. Jering. Nama aslinya lumayan bagus. I Gede Ari Astina. Tapi pemukul drum band Superman is Dead ini perlu nama yang aneh, menyesuaikan nama bandnya yang tidak kalah aneh. Dipakailah nama Jering. Apa arti kata itu? Di dalam bahasa Bali ada kata jering yang mengacu kepada rambut yang acak-acakan, yang tidak pernah kena sisir. Kalau rambut saya tentu setiap saat disisir. Jering tidak, rambutnya acak-acakan. Ini simbol dari orang yang tidak peduli terhadap dirinya. Tapi saya tidak tahu apakah itu yang dimaksudkan oleh Gede Ari Astina ketika dia memilih Jering untuk nama populernya. Tapi Jering peduli pada nasib orang. Ia suka membantu orang miskin. Misalnya memberi nasi bungkus kepada gelandangan. Ia pencinta lingkungan yang sangat vokal menyerang keserakahan investor mencaplok lahan yang masih asli. Termasuk dia dulu ikut dalam barisan terdepan menentang proyek reklamasi Teluk Benua. Ini sekedar catatan yang tidak ada dalam teks. Postingan Jering di media sosial tajam dan membela orang miskin. Ketika pengenaan masker menjadi suatu kewajiban sementara pemerintah tidak membagikan masker, Jering menolak menggunakan masker. Ia bahkan menantang para dokter siap menjadi sukarelawan tanpa masker menolong penderita COVID-19 di rumah sakit. Dokter jangan menjadi kacung WHO. Begitu antara lain Jering menulis di media sosial. Nah, disitulah kesalahan Jering. Ikatan Dokter Indonesia Denpasar melaporkan penghinaan ini ke polisi. Jering ditangkap. Pengikutnya semakin bertambah dan meminta Jering terus melawan. Setiap sidang pengadilan, pengikutnya melakukan aksi demo, memenuhi jalan-jalan di depan gedung pengadilan. Banyak yang tidak pakai masker.
juga tanpa jarak. Namun pada akhir sidang, Jering meminta maaf kepada para dokter. Dia menyesal dan berjanji akan sopan di dalam bermedia sosial. Tanpa berwajah memelas, dia minta dihukum percobaan karena ingin menghadiahkan orang tuanya seorang cucu. Kelahiran cucu bagi keyakinan orang Bali akan melapangkan kakek neneknya menuju alam lain setelah kematian. Dan Ibu Jering memercikkan anaknya air suci. Jering dihukum 14 tahun penjara. Lebih ringan memang dari tuntutan jaksa, yakni 3 tahun. Pembelanya merasa itu tidak adil. Pengikut Jering tidak puas dan ingin pemusik penuh tato ini terus melawan. Tapi Jering hanya diam. Dia sudah berjanji untuk mengubah perilakunya. Apakah Jering kembali menjadi Gede Ari Astina? Nama yang menyiratkan seorang putra yang penuh bakti pada orang tua. Yang jelas, pengikut Jering kecewa karena kehilangan seorang figur untuk dijadikan pahlawan. Apakah Jering atau I Gede Ari Astina akan kehilangan penggemar? Apakah dia rugi? Padahal usai menjalani hukuman, Ari Astina masih bisa tetap membagikan nasi bungkus kepada gelandangan tanpa perlu mengumpat pemerintah yang tidak becus mengurusi rakyat jelata. Dia bisa ikut membagikan masker tanpa harus memaki polisi Pamong Praja yang hanya bisa menghukum. Sepertinya mengutip saat dia menyampaikan permohonannya dalam sidang, Ari Astina tidak peduli apa kata pengikutnya. Bahkan tidak peduli masih ada pengikut fanatik atau tidak. Yang penting, dia mau mengubah cara berjuang yang salah. Itu juga dia buktikan dengan tidak menyalahkan hakim yang tetap mengantarkannya ke penjara. Pendukungnya jelas kecewa berat. Ada banyak tokoh, termasuk yang menyebut dirinya tokoh agama, lebih mempertahankan pengikutnya justru pada saat dia tahu kelakuannya sendiri tidak benar. Tokoh itu memang menaikkan citranya dengan selalu menyalah-nyalahkan pemerintah. Bahasanya jorok dan kasar, mengikuti selera yang diinginkan pengikutnya. Ketika punya kasus, sang tokoh ngumpet beberapa lama. Pada saat kasusnya dilupakan, dia kembali ke panggung. Bukannya muncul dengan penampilan yang lebih adem, tetapi justru tambah jorok dan kasar kata-katanya. Dia lebih mempertahankan pengikutnya ketimbang sadar untuk berbuat yang lebih baik. Celakanya, pemerintah pun gamang, malah cenderung takut pada sang tokoh agama ini, apalagi memperkarakan seperti kepada Jering. Sahabat yang baik, ya seperti itulah teks Cari Angin koran Tempo terbitan
21 November 2020 yang saya videokan kali ini. Ringan sekali. Saya kira sahabat yang baik bisa menangkap pesan apa yang mau saya sampaikan. Kita bisa berbuat salah, tapi kita bisa memperbaiki kesalahan itu dengan sesadar-sadarnya demi kepentingan umat yang lebih banyak, demi kedamaian. Sampai jumpa minggu depan.